Saya Muhammad Irfan Alamin, owner dari Papan Hydroponic Store and Vegetable, umur 23 tahun. Alamat di Jalan Pulau Pandan, nomor 27A, Waidadi, Sukarame, Bandar Lampung. Saya sebelumnya berkuliah di Universitas Sriwijaya, Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan. Setelah lulus, kerja di Rumah Sakit Umum Muhammad Husin, Palembang, sebagai administrasi di sana. Terus pulang ke sini, sebenarnya karena diterima di perusahaan sawit, jadi memutuskan pulang ke sini, berharap meminta restu orang tua. Kiranya agar diterima, maka pulang ke sini. Rupanya sampai di sini tidak diterima, tidak direstui oleh orang tua. Maka dari itu, sambil nyari-nyari kerja di sini, terus juga lagi COVID kayak gini susah nyari kerja, terus kepikiran bisnis aja. Sebenarnya bisnisnya dari yang kecil-kecil dulu sih, karena belum punya background, belum punya keluarga, nggak ada yang bisnis sama sekali, nggak ada yang buka usaha. Jadi nyoba-nyoba dulu yang low risk, low value gitu. Terus dari situ kepikiran mau buka ini kafe, tempat makan gitu. Cuman kayaknya satu dan lain hal kayaknya belum bisa terpenuhi. Jadi ya ketemulah di sini hidroponik. Pertimbangannya sih sebenarnya udah riset kecil-kecilan sih. Selama dari Januari ke Maret itu udah sekitar 3 bulan udah riset kecil-kecilan. Itu yang aman di COVID sekarang ini, ekonomi kesehatan sama ekonomi pangan. Situ mulai mikir tuh di situ kan, yang mana sih yang kira-kira bisa berjalan di samping meja gini. Kalau basic sebenarnya di bidang pertanian ada basic, karena orang tua sebenarnya di bidang perkebunan juga ada basic di sana. Jadi sedikit banyak sudah tahu sih gimana cara ngolahnya. Tinggal kita cari soal pembesarannya kan kalau tanaman ini pakai pemupukan, tinggal itu kita pilahnya dan dari situ, dari pemupukan itu. Terus kalau misal di hidroponik sendiri kayaknya dari nol kalau hidroponik, tapi ada basic di pertanian. Hidroponik dari nol, jadi benar-benar baru belajar dari macam-macam lah, dari YouTube lah, Telegram, dari grup hidroponik paguyuban di Lampung lah, macam-macam. Modal kira-kira kalau bikin kayak gini biasanya kita ngitung per meter sih. Per meter biasanya kena 500.000 per meter. Jadi kalau kayak gini kan 4 kali 2 sekitar kira-kira 2 juta lah, 2 juta. Terus modalnya sih dari nabung sedikit gitu kan. Alhamdulillah ya bisa kan, walaupun sedikit. Kalau mau buka yang gede kayaknya nunggu permintaan dari pasar dulu. Makanya buka kecil ini, mulai dari kecil karena mau buat permintaan dari pasar hidroponik sih sebenarnya cukup potensial ya hidroponik, karena orang-orang sih udah mulai mikir sih, udah mulai melek di sayuran itu. Mereka perlunya yang bersih, yang higienis, yang bagus bentuknya gitu. Pasarnya sih alhamdulillah kalau di Lampung sendiri. Kalau dari harga per kilonya 35.000 sampai 40.000 per kilonya.
Nah, kita jual per pack itu 200 gram. 200 gram itu 7.000 sampai 8.000. Tergantung kita kalau baru-baru panen biasanya jual 8.000. Kalau misal kita udah mau ngabisin, mau ganti semuanya nih, mau kita rotasiin lagi kan, itu biasanya bisa kita jual 7.000 atau per kilonya 35.000. Pasar kita sih rata-rata dari kenalan-kenalan aja sih sebenarnya, dari lingkungan sekitar, dari situ dulu sih. Terus juga dibantu sama paguyuban hidroponik Lampung juga di situ bisa. Kalau misal kita over produksi, kelebihan nih sayur kita nih udah dijual di pasar kita, kelebihan bisa dilempar ke sana sih. Hambatan kalau misal awal-awal buka kita masih buta pasarnya. Awal-awal buka kita lagi semangat-semangatnya nih buka hidroponik sayur, kita langsung 400 lubang, 500 lubang gitu. Jadi semangat-semangatnya. Ketika udah panen, di situ kita bingung hambatannya. Udah panen bingung lemparnya kemana, marketingnya kemana kan. Hambatan pertama sih itu. Kalau hambatan lain-lain, kita biasa di gagal panen. Gagal panen itu kalau ada sayuran yang kerdil gitu, kurang bagus penampilannya, terus kayak ada tip burn gitu, dibakar di tepi daunnya, itu kurang bagus sih kalau buat dijual. Makanya lebih ke dikasih ke orang kalau itu. Kalau gagal panen tuh sendiri macam-macam faktornya, karena mulai dari pembenihan kita pecah kecambah itu 85%, jadi 15% nggak bisa dipakai. Di situ udah mulai kelihatan tuh, kita pilih-pilih di mana yang kurang bagus benihnya, kita pilih dari situ. Terus juga dari hama kita udah susah tuh kalau udah hama, kayak belalang, ulet gitu, susah kalau udah ketemu itu. Mau nggak mau kita pakai pestisida tapi masih organik. Terus juga dari tip burn kayak gitu, cuaca itu faktor juga, dia bikin kualitasnya jelek, penampilannya kurang bagus tuh di cuaca. Tiba-tiba mendung, tiba-tiba panas, itu bisa kebakar daunnya, bisa coklat. Kalau kayak gitu kan nggak bisa kita jual, apalagi daunnya coklat banyak gitu. Terus kalau misal kita mati lampu atau apa, lupa ngidupin pompa, itu susah sih itu kalau udah mau bagus lagi tanamannya. Hambatan sekarang sih lebih ke ini sih, lebih ke pasar kita perlu ekspansi lagi lebih jauh di situ, karena masih banyak juga orang yang perlu edukasi kan soal hidroponik ini. Kalau ini non pestisida, jadi kesehatannya dijamin. Ekspansi pasar, jadi kalau kita mau buka yang lebih gede gitu, kayaknya nunggu permintaannya ada dulu sih. Rencana ke depan sih kalau saya lagi fokus di hidroponik store sih, kayaknya di situ muter cuannya masih lebih cepat kalau di situ muter duitnya. Jadi kayaknya lebih fokus ke hidroponik store dulu sih kalau sekarang. Kalau hidroponik store sih kita udah nyoba di Tokopedia, bisa di searching di situ Pokon Hydro di Bandar Lampung. Tokopedia-nya udah alhamdulillah di situ udah ada. Terus dari Facebook juga, dari OLX kita udah kesana. Untuk barang-barangnya sih lumayan lengkap sih di situ. Dari rockwoolnya, netpot, flanel, pupuknya macam-macam ada di sini. Terus juga di Pokon Hydro itu menyediakan pupuk yang racikannya dari kami sendiri sih, dari pengalaman kami sendiri, dari gimana kita ngeliat tanamannya itu kekurangannya di mana, sampai di sekarang ini
racikannya sih udah nemu sih yang pas itu. Kalau buat teman-teman yang mau nyoba hidroponik sih, dari Tokopedia kami sih udah ada di situ paket hidroponik yang pemula gitu. Di situ udah lengkap di situ pokoknya. Dari prasemai, kita pakai prasemai, semai sampai pembesaran situ ada di situ panduannya. Jadi paket hidroponik itu sendiri isinya terdiri dari baki hidroponiknya, terus infraboard tutupnya, ada yang 12 lubang, ada yang 9 lubang, netpot, kain flanel, rockwool, terus AB mix sama benihnya udah ada sendiri sih. Itu dari benihnya sendiri bisa tahan 12 bulan, bisa tahan tuh benihnya. Jadi kalau memang mau nyoba buat yang pemula-pemula baru mau nanam hidroponik di rumah sendiri, udah ada sih di situ. Terus panduannya kita pakai prasemai itu sekitar 2 hari. Jadi dari benih itu kita siapin mangkok, nampan atau piring lah. Kita taruh benih di situ. Alasnya tisu, kita taruh benih di situ. Tutup tisu lagi, terus baru kasih air. Itu bisa sehari sampai 2 hari. Udah pecah benihnya baru kita masukin ke rockwool. Nah, dari situ kita minimalisir pemborosan rockwool di situ. Kalau untungnya ada prasemai itu nggak boros rockwoolnya. Jadi mana benih yang bagus, mana benih yang jelek bisa kita sortir. Dari ngelihat perakarannya itu kan udah pecah benih, pecah kecambahnya udah kelihatan. Jadi akar tuh kita ngadepin ke bawah. Jadi lebih bagus sih. Terus udah masuk proses semai, jadi kita nunggu sekitar 10 hari sampai 7 hari sampai 10 hari sampai daun keempat muncul. Keempat muncul udah bisa kita pindahin ke netpot, baru kita pindahin ke instalasi WIC, instalasi NFT, instalasi DFT, itu macam-macam terserah teman-teman.